Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Konsep waktu dan sejarah. Pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah, artinya terjadi. Sedangkan kata sejaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Menurut Kontowijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu pertama, sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif mencakup pertama, sejarah itu bukan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak, dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomotetis, sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografis. Keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Kedua, sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah mencakup pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Hal-hal yang memberikan tentang waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. B. Guna sejarah. Menurut Kontowijoyo, sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik mencakup pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengenalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengenalkan sejarah. Ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, di Amerika Serikat ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena merupakan berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan selalu bersikap konformistis. Sebaliknya disebut konflik karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. 2. Guna ekstrinsik. Sejarah ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan. Yang pertama, pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah, tanpa fakta tidak boleh bersuara. B. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politis, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Pengalaman estetik akan dapat melalui mata waktu kita, antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Jadi tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para
sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. D. Perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Tetapi pada umumnya, perubahan budaya menekankan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem pelembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu perubahan internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, antara lain: pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery dan invocation. Discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yang berupa alat baru atau ide baru yang diciptakan oleh individu atau suatu rangkaian ciptaan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru menjadi invocation jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut dalam kehidupannya. B. Pertentangan konflik dalam masyarakat. Pertentangan konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial. Budaya yang luas, pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma, serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, adat istiadat yang telah diikuti selama ini. 3. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang besar dari luar masyarakat, yaitu mencakup pertama, lingkungan fisik. Berubahnya lingkungan fisik dapat juga diartikan perubahan lahan penduduk lama demi kepentingan yang baru, contohnya peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Proses berlangsungnya perubahan sosial budaya dapat berlangsung secara lambat atau cepat. Perubahan tersebut dapat berlangsung karena direncanakan dan dapat pula tanpa suatu perencanaan. Walaupun suatu perubahan sosial budaya telah direncanakan ke arah tujuan yang akan dicapai, tetapi perubahan yang terjadi tidak selamanya berhasil seperti yang dikehendaki. Faktor-faktor penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya disebabkan: pertama, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu yang baru yang dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu, sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. Kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut, sehingga mereka menolak. Ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai memelihara sesuatu yang lama, membuat inovasi terhalang. Konsep kebudayaan. Manusia lahir dan hidup di dalam suatu kebudayaan tertentu. Ia tidak dilengkapi dengan sarana biologis yang serba otomatis menjadi miliknya. Tumbuhan dan hewan hidup hanya berjalan mengalir begitu saja. Hidup tumbuhan dan hewan tidak mengangkat diri dari hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan halnya dengan manusia tidak hanya berjalan, tetapi dia mengerti, menguasai, dan turut campur tangan terhadap lingkungannya.
kebudayaan menghasilkan manusia tertentu, contohnya kebudayaan Jawa menghasilkan manusia Jawa. Atau pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ciri-ciri kebudayaan yaitu: pertama, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, kebudayaan diwarisi dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Yang ketiga, kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Keempat, kebudayaan sifatnya dinamis. Kelima, kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Leide Klughorn, ada 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu: pertama, bahasa. Bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa isyarat, misalnya kentongan, gerakan tangan, anggukan, gelengan kepala, dan isyarat lain yang diterima berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat. Kedua, bahasa lisan, diucapkan melalui mulut. Yang ketiga, bahasa tulisan, melalui buku, surat, koran, dan sebagainya. Yang kedua, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Menurut Noto Nagoro 1987, manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis yang terjadi dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sedangkan jiwa mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta dan rasa dan karsa inilah manusia mampu menciptakan apa yang disebut teknologi. 3. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. 1. Masyarakat pemburu dan peramu. Masyarakat tersebut adalah hidup berpindah-pindah tempat, ketergantung pada alam hidup dan kompleks kecil. Peralatan digunakan sederhana, terbuat dari batu dan tulang. Perbedaan sosial berdasarkan pada jenis kelamin dan usia pemilihan barang bersama, dan biasanya bersifat eksogamus atau perkawinan dengan anggota di luar kelompoknya. Kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang. Ketiga, pertanian intensif. Maksudnya masyarakat sudah hidup menetap, sudah menggunakan alat bantu hewan, sudah mengenal pemeliharaan tanaman, irigasi, usaha peningkatan kesuburan tanah, dan pemilihan benih. Keempat, industri. Maksudnya masyarakat di era industri itu sudah mengusahakan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Industri dicirikan dengan penggunaan mesin-mesin mulai yang sederhana sampai modern. Keempat, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat sebagai suatu kesatuan. Dalam setiap masyarakat pada umumnya mempunyai aturan tentang tempat tinggal pasangan suami istri yang baru kawin. Kelima, sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Pengetahuan yang sifatnya universal meliputi pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, ruang dan waktu, bilangan, tumbuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Dan adanya kesadaran terhadap kekuatan supranatural melahirkan sistem kepercayaan seperti kepercayaan kepada roh nenek moyang atau animisme, kepercayaan kepada kekuatan alam atau dinamisme, kepercayaan yang menganggap suci terhadap binatang tertentu atau totemisme, pemujaan kepada pelaksana upacara atau shamanisme, percaya kepada dewa-dewa, dan sebagainya. Yang ketujuh, sistem kesenian. Kesenian dapat terbagi menjadi 3, yaitu seni rupa meliputi seni patung, seni pahat, seni lukis, dan seni rias. Kedua, seni suara meliputi seni vokal, seni musik, seni sastra seperti puisi, prosa, novel. Ketiga, seni gerak meliputi drama, pantomim, seni tari, dan sebagainya. 3. Wujud kebudayaan.
Menurut Koen Tajanraningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, sistem budaya. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala-kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. B. Sistem sosial. Wujud kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan ada tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial itu bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. Ketiga, berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret. Misalnya rumah seperti motor, komputer, kain, batik, kancing, baju, dan sebagainya. Contohnya sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Itulah tadi materi yang saya bisa jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.